Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Ini saya mau pasang aki ya. Ini aki baru nih. Ya, ini yang lama udah saya lepas tuh. Ya, saya taruh di depan tuh. Jadi ini soaknya ya. Akinya soak, gak bisa hidup ya. Harus didorong baru hidup. Nah, ini udah berapa hari dorongan terus. Ini udah dibeliin ya. Ini harganya lumayan mahal ya. Ini merek Yuasa nih ya. Untuk merek Yuasa itu satunya di sini ya. Ini harganya 950. Ini bagus. Ini aki bagus. Ini NS 70 tuh. Ini satunya 960. Hampir 1 juta. Ini hampir 2 juta nih. Jadi penting untuk teman-teman ya. Untuk masalah aki itu jangan sering teledor. Yang sering ini mobil kalau pas pagi mau hidupin nggak bunyi, cuman ngek ngek, itu baru ribut, baru cek air aki. Ternyata airnya ada yang kosong, itu lambat. Sebaiknya untuk teman-teman ya itu paling enggak ya 2 minggu sekali ya, syukur-syukur seminggu sekali muter dicek, paling 1 botol ya muter diisi. Soalnya kalau ada yang kosong pasti nanti sel aki akan rusak dan soak. Jadi untuk teman-teman penting perlu diketahui, untuk mobil yang nggak kuat start itu banyak penyebabnya. Bisa akinya soak, bisa dinamo starternya rusak, mungkin karbon brasnya habis, atau switch starternya, atau angker dinamonya rusak. Itu banyak penyebabnya. Caranya gampang. Misalkan mobil nggak bisa hidup, didorong kan hidup ya, baik aki soak ataupun dinamonya rusak. Kalau didorong pasti hidup. Nah, setelah didorong biarin sekitaran 20 menitan lah, cukup ya. Matiin, hidupin lagi. Kalau bisa hidup berarti akinya soak. Tapi kalau tetap nggak bisa hidup berarti dinamo starternya yang rusak. Itu banyak penyebabnya ya. Tapi ini tadi ya udah dicek, itu benar-benar soak. Caranya juga gampang ya. Cara melihat aki soak itu gampang. Pas mesin hidup, pegang akinya pakai telapak tangan ya, pegang aja akinya. Ya. Kalau dipegang panas, ini pas mesin hidup ya, itu berarti sel aki ada yang rusak ya. Jadi untuk teman-teman caranya seperti itu. Tapi kalau hangat-hangat biasa nggak apa-apa ya. Jadi kalau pas ini mesin hidup, pegang aja kayak gini nih. Nah, pakai telapak tangan. Kalau panas berarti aki soak. Tapi kalau hangat-hangat nggak apa-apa. Ini akinya 4 ya, jangan kaget. Ini yang satu buat tambahan ya. Ini dinamo starternya, dinamo ampere juga 2 ya. Ini udah diisi air ya. Tadi udah sih ini. Pakainya aki sir nih. Kalau aki baru tuh ya, udah penuh ya. Kalau aki baru, airnya pakainya aki sir, jangan air aki. Kalau air aki itu buat nambah-nambah ya. Tuh, itu ya. Semuanya udah diisi tadi. Ini juga sama ya. Udah penuh tuh. Tinggal pasang. Misalkan kosong, diisi. Jangan pakai air aki, tapi pakai aki sir ya. Kalau aki baru pakainya aki sir, jangan air aki. Ini saya salah ambil dulu nih. Mau saya pasang. Ini juga kabelnya saya ganti ya, kabel paralel. Ini baru nih, soalnya rusak juga. Nanti kalau dipasang, nanti malah kepala akinya bisa rusak. Soalnya udah nggak layak pakai. Ini ya, langsung saya pasang nih. Ini ya, dua-duanya udah saya pasang. Sekarang tinggal pasang kabel-kabelnya ya. Pastikan ya, untuk pemasangan kabel aki itu jangan kendor ya, harus benar-benar kencang. Misalkan ada baut yang udah agak gundul atau banyak kerak, diganti aja. Ini saya ganti nih ya, ini bautnya nih. Soalnya kenapa? Kadang-kadang kelihatannya kenceng, tapi nanti di sini masuknya nggak kenceng, di bautnya kenceng. Nah nanti pas awalan start nanti
keluar api ya, jebret, nanti kepala aki bisa keropok ya, bisa rusak ya. Terus di bagian kabel masa juga sama, harus kenceng. Nanti kalau kabelnya nggak kenceng bagian masa, nanti lama-lama hangat ya, hangat, lama panas, lama-lama lonyot. Jadi untuk pemasangan kabel aki baik plus maupun minyak harus benar-benar kenceng. Sama ya, kalau kita nyambung kabel juga sama, kabel apa aja ya, bagian itu harus kenceng. Kalau kendor nanti panas, nanti kabel lonyot, lengket sama kabel lain ya. Kita pasang kabel-kabelnya. Ini paralelnya baru ya, soalnya tadi udah nggak layak pakai ya. Ini kadang-kadang kabel paralel juga ada yang palsu ya. Cirinya gampang, kalau dipegang enteng itu biasanya isinya bahan tembaga, jadi serabutnya itu aluminium. Jadi banyak kabel yang kadang-kadang kita ketipu ya. Jadi kalau kita masang kabel paralel, pastikan kalau berat itu isinya tembaga, tapi kalau enteng itu aluminium ya. Nanti kalau yang isinya aluminium ini panas, kabelnya panas, nanti buat pengantar juga kurang bagus ya. Sama ya, kalau di rumah-rumah juga kadang-kadang kita amati ya, kadang-kadang ada kabel yang murahan ya, itu bukan tembaga tapi aluminium. Itu bahaya ya, nanti buat pengantar panas itu bisa mengakibatkan jadi bahaya, bisa kebakaran ya. Ya, kita pasang aja nih. Baik kabel min atau kabel plus harus benar-benar kenceng ya, jangan sampai kendor. Ini penting ya buat teman-teman supir, tuh apalagi yang sering jalan malam ya. Tuh mobil jalan malam itu kan pakai lampu, tuh air aki boros tuh. Paling enggak seminggu 2 minggu lah cek rutin isi. Soalnya kalau nanti kita teledor, nanti ada salah satu lubang yang kosong airnya, nanti nanti apa tuh, rusak sel aki, rusak, akhirnya apa, soak akinya. Ya, kabel-kabel kita kencengin. Ini bagian strum juga kita pasang ya. Ini ya, ini kabel-kabel udah kenceng semua ya, kabel paralel, kabel masa ya, kabel strumnya udah kenceng. Cuman ini belum saya pasang ini ya, untuk pengamannya nanti aja ya, mau saya hidupin, takutnya ada yang masih kendor ya. Ini kalau kendor nanti pakai tuh awal kita start nih, jebret nih, keluar api, bahaya ya. Jadi usahakan ya untuk teman-teman kalau pasang aki, baik kabel strumnya atau bagian masanya atau paralelnya ya, harus benar-benar kenceng, jangan kendor. Misalkan ada baut yang rusak, ada bergerak, ganti aja, kan murah harganya tuh, baut seperti itu murah. Soalnya kalau tetap dipasang kadang-kadang kelihatan kenceng padahal kendor. Nanti kalau start nanti keluar api ya, nanti kepala aki bisa rusak. Nah, walaupun nggak keluar api, nanti biasanya panas kabelnya. Nah, kalau panas nanti juga efeknya buat penghantar itu kurang bagus. Ini udah selesai ya, nanti saya hidupin aja. Nah, barangkali ada kendor ya. Jadi sekarang saran aja ya untuk teman-teman ya, usahakan ya setiap 2 minggu sekali lah isi air akinya muter, jangan sampai teledor. Yang sering kita tuh sering teledor ya, kalau pas pagi hari mau ngidupin atau nyalain mesin nggak bisa, nah baru kita ribut cek air akinya, itu udah lambat. Karena apa? Pasti air aki ada yang kurang atau kosong. Kalau udah kosong diisi bisa hidup ya, atau dicas bisa, tapi nanti ya paling lama 2 minggu pasti soak. Karena apa? Karena udah ada yang kosong, sel akinya pasti rusak ya. Walaupun 1 atau 2 lubang ya, itu pengaruh kalau udah pernah kosong. Jadi ya sarankannya untuk teman-teman ya,
usahakan sepele, tapi kalau kita misalkan teledor ini mahal harganya ya, satunya 960, itu hampir 1 juta kan, sayang ya. Sebaiknya selalu cek air aki ya. Ini udah selesai ya, mau saya hidupin dulu nih. Ya, langsung hidup lagi baru ya. Yang penting waktu masang kabelnya benar-benar lebih kencang ya. Ini teman-teman ini ya, jadi misalkan selalu cek air aki, jangan sering teledor, takutnya nanti ada yang kosong, nanti malah harus ganti akinya tuh mahal ya. Ya selesai, sekarang mau pasang pengamannya. Intinya ya, kalau yang sering keluar malam tuh selalu rutin cek air aki, ini bayar bro, daripada kita ganti aki baru mahal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.